Laku berapa kemarin? Itu laku 95 juta di JKD. Bukannya cepean ya? Enggak nyampe. Yang cepean yang punya lu? Oh, dia 95 juta. 95 juta. Ini Yang berapa cepean size itu ya? kemarin tuh ada 3. Dari Samurai 2 ekor, dari JDKJ 1 ekor. Oke, yang spesial di sini, gua udah muter dealer beberapa ya. Tapi nggak ada yang ngechillerin satu. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini spesial loh bro. Ini chiller semua ya? Ini udah juara 1 di Kois Festival. Yang di Cibinong. Iya, ini Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo, welcome back to Java Pet and Company. Jadi kita datang ke salah satu koi dealer yang cukup fenomenal di daerah Jakarta dan sekitar. Nah, ini kita ada namanya di One Lito atau orang Indonesia bilangnya di Onelito Koi ya. Kita letaknya ada di BSD, jadi buat kalian yang pengen tahu karena koi dealer itu untuk di daerah Jakarta dan sekitar itu sangat jarang guys. Bahkan ini menurut gue cuma satu-satunya untuk ngomongin deket banget sama daerah Jakarta. Jadi buat orang Jakarta yang pingin mampir, kita letaknya ada di BSD nih, gue kasih alamatnya. Jadi buat kalian bisa datang, ini semua isinya koi dealer, koi-koi dari Jepang. Dan juga baru aja dapat Super Grand Champion kemarin di Kois Festival. Dan beberapa piala-piala yang cukup fenomenal di One Lito. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Nah ini kita lagi ada di tempat area, gak tau namanya apa, lagi kita langsung tanya Faisal aja. Bos. Hey. Akhirnya gue sampai di One Lito punya sini. Gue dulu pertama kali datang, gue nggak pernah lihat sini ya sebenarnya. Gue lihat di sono doang. Jadi sebenarnya gue pertama kali di sini sebenarnya. Ini daerah lu itu dua ini apa sih bro sebenarnya? nggak awalnya waktu pas awal gue bikin fasilitas itu memang boleh dibilang kita sebutnya GH1 lah ya, tahap satunya sana. Oh, itu tahap 1. Ya, waktu 2021 berdiri itu cuma ada satu area itu doang. Oke. Nah, seiring perkembangan, gue butuh kolam-kolam lagi yang memang udah more specialized dalam arti untuk keeping. Dan kolam yang memang jauh lebih proper lagi karena kan udah main ikan-ikan show kayak gitu-gitu ya, yang spek-spek atas lah gitu. Akhirnya mau nggak mau gue bikin ini. Dan kebetulan tanahnya masih available di sebelah ini. Ini lu beli. Ya, jadi gua langsung expand ke sini. Itu mau jadi matpon, bro? Enggak. Another kolam tapi duitnya nggak ada. Oke, yang spesial di sini, gua udah muter dealer beberapa ya. Tapi nggak ada yang ngechillerin satu. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini spesial loh, bro. Ini chiller semua ya. Dan yang lebih spesial tadi kita pas ngobrol, ini kita penampungan air lu nih, Sal. Ya, bisa dijelaskan nih. Jadi air sumber dari kita tetap air tanah. Oke. Gua pump fit, kita filter dulu untuk ngebuang mineral-mineral yang kita nggak butuh seperti zat besi dan sebagainya. Oh, di situ ya. Nah, itu terus gue lewatin lagi UV. Oh, jadi kita kompresi lagi dia punya bakteri, kita kecilin lagi bakteri bawaannya, baru gue tampung di sini. Oke. Nah, tambungan air ini volumenya 64 ton. 64 ton. Terus karena perjalanan waktu lagi nih, tadinya kan berarti nggak dingin dong airnya. Iya, iya. Nah, kerja chiller di kolam ini jadi ngap-ngapan juga. Akhirnya gue putuskan untuk siapin lagi 8 PK buat ngedinginin air sumbernya jadi 19,5 derajat gitu. 8 PK ya? 8 PK. Jadi outdoornya ini 1, 2. Oh enggak, ini outdoor yang ini cuma buat di kolam. Outdoornya ini di mana? Di balik tembok itu. Tadi pas lo masuk sebelum tangga tuh ada 2 rak susun itu. Nah itu 4x2, 8 PK. Oh, outdoornya berarti industrialnya.
bukan industri ya, memang outdoor yang 4 buat PK lah ya. 4 PK yang buat AC 4 PK gitu. Nah, kenapa gue dinginin supaya kerja pada saat dripping kan otomatis kan airnya udah dingin kan. Iya. Nah, di kolam ini kan gue kan suhunya antara 22,5 sampai dengan 23,5. Oke. Jadi kalau masuk air di range kurang lebih 20, 21 kan otomatis kan airnya lebih dingin yang masuk. Iya. Jadi ngebantu buat nahan supaya air tuh nggak cepet naik di kolam. Jadi chiller lu yang ini lebih maintain dan nggak terlalu jalan lah ininya. Betul. Jadi save cost juga. Ya, karena kan in total semua area kolam kurang lebih itu 32 PK. Gitu. Nah, jadi 32 kenapa PK, gue bilang? guys. Ya, ini pertimbangan gini. Ketika lu pilih lokasi as a dealer pengen ada di daerah kota lah bisa dibilang ya. Pastinya airnya nggak dingin. Kelebihannya lu ada di daerah pegunungan, airnya dingin. Tapi kan buat datang, buat customer penghobi yang mau datang itu effort. Iya. Dan eranya kan udah geser nih. Iya. Era penghobi udah geser. Penghobi itu sekarang lebih banyak pengen lihatnya dari foto video. Kalau zaman gua dari penghobi kan mau seujung berung mana juga gua datengin kan gitu. Tapi tetap enak sih karena semua dealer itu rata-rata Puncak, Bogor, Sentul. Ini BSD bro. Nggak ada di BSD. Ya cuman ya minus poin di sisi gua sebagai dealer ya harus begini gitu. Listriknya mahal. Cuman dari exit tol cepat. Cepat banget. Itu sekitar 7 menit dari exit tol BSD. Ya. Oke, kita daripada ngomongin yang lain, kita akan ngomongin langsung di mana dulu nih? Kolam mana dulu yang kita ngomongin? Ini sih super spesial ya. Ini dulu. Jadi kolam ini ada 2 tipikal yang sama. Oke. Volume totalnya chamber sama kolam ini sekitar 50 ton. Oke. Nah, kolam ini memang sengaja gue bagi 2. Kalau lu lihat adalah di sini ikan-ikannya lebih cenderung kawari. Ikan yang nggak butuh Coloring. Jadi udah gue klasifikasi nih. Ikannya. Jadi biar handlingnya nggak capek. Sebenarnya lebih kayak gitu, gitu loh. Jadi pakannya udah pasti ini nggak butuh color lah, gitu kan. Tapi kalau misalkan ikan-ikan yang butuh color semua gue lempar ke kolam yang ini. Kesini. Ya. Jadi yang kayak gosanke lah, benigoy lah, susu yang memang butuh color ya gue taruhnya di kolam yang memang makan color gitu. Ini kan sih yang kemarin IJKD juga ya. IJKD yang champion. Di sini nih. Ya, yang memang ada prospek ke depannya gimana yang mau gua growth gede. Gue taruh di kolam-kolam ini 2 gitu. Oke, ini kalau ini championnya pas gue lagi bikin booth soalnya. Jadi pas di Kois Festival kemarin. Ya. Nah, itu ada salah satu ikan kohaku. Kohakunya mana ya soalnya? Jadi kemarin di kolam ini Tanco 75. Ini yang super grand champion ya? Ini dapat champion. Jadi dia nyundul ke atas nih. Kan di Kois Fest kan genap. Ya. Fight-nya sama 80, tapi dia bisa jadi champ. Ya. Nah, ini udah punya orang kan? Punya Pak Slamet ya? Punya Om Slamet. Oke. Terus Susui yang itu dapat tuh. ya. Itu berapa senti tuh, Sal? Itu 75 juga. Dapat 75 bis. Oh, itu best in size, 75 senti. Oke. Di Nusatik juga dapat bis. Oh, yang kemarin juga best juga. Dapat bis juga. Oke. 2 kali turun, 2 kalinya dapat bis. Terus lagi champ lah ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya gue targetnya ini bukan dapat piala. Target gue pribadi. Ngikut doang. Gue pengen ini ikan bisa jadi 90. Oh, 90 senti. Ya, karena susui segede ini dan bisa lebih gede lagi, jarang. itu rare banget, gitu. Dan kemarin pada saat juri ngelihat ikan ini pun, beberapa teman-teman dari Jepang, breeder dari Jepang yang lihat, dia langsung bilang, wah ini ikan bisa punya potensi jumbo. Berarti kan over 85 kan, gitu. Nah itu target gue tuh kesana doang sebenarnya. I don't care about the winning color, bla bla bla. Gue nggak. Tapi ini untuk balance-nya masih balance bagus. Memang kalau untuk skin gue nggak pikirin. Gue pengennya ini bisa jumbo aja gitu. Tapi 85 cm serapi ini udah jarang juga bro. Memang, itu dia yang gue kejar gitu. Makanya dia mau dapat piala nggak dapat piala, it's a bonus. Gitu. Tapi ya gue pengennya adalah dia bisa 85 ke atas. Gitu. Nah terus Kohaku. Nah ini JKD nih, lu mau kasih tau kemarin lulus berapa nggak tuh JKD laku berapa? Jadi ini JKD yang itu tuh. Nah, di bawahnya yang 3 step. Yang 1, 2, 3 tuh. Nah, yang di bawahnya 3 step. Lihat ya yang itu.
yang lagi kesini nih. Itu dari Momotaro. Iya, yang ini nih. Tuh, itu yang kemarin. Dapat Namanya super juga champ. IJKD, men. Pas di Kois, anjir. Udah siap banget dia jualan. Iya. Laku berapa kemarin? Itu laku 95 juta di JKD. Bukannya cepean ya? Enggak nyampe. Ini Yang cepean 95 yang punya lu? Oh, dia 95 juta. 95 juta. Ini Yang berapa cepet size itu ya? kemarin tuh ada 3. Dari Samurai 2 ekor, dari JDKJ 1 ekor. Oh, tapi tetep gitu. pas 95 juta. Sebenarnya oke lah Oke gitu. Lu nomor 2 kan ya? Gua berarti sekarang leaderboardnya 2. Nomor 2 kan? Iya, leaderboardnya 2. Leaderboard itu ngasih tahu berapa lakunya yang paling mahal, bro. Jadi Faisal nomor 2 di bawah Samurai. Di bawah Samurai. Bonus itu, bro. Bonus banget gua, bonus banget gitu. Oke, Ya. oke, itu 95 cm kan bagus banget. Lo kalau ngelihat aslinya patternnya bagus. Lo bisa ngomongin mengenai ikannya? Jadi sebenarnya ini ikan-ikan ini gue dapat dari auctionnya Momotaro. Momotaro. Ya, di Momotaronya sendiri mengatakan ikan ini male yang super champ itu. Oke. Jadi kadang kalau ikan male itu dealer-dealer tuh nggak mau fight untuk dapetin ikan itu too much gitu, karena dianggap male kan susah bodinya gede, gede. iya, iya. Tapi gue punya experience sama male-nya Momotaro, itu bodinya seperti female. Ikannya tuh yang kayak maruten tapi nyambung mana ya. Bentar. Nah ini yang di sebelah Benigo itu. Oh, yang Ya, itu. nih sebelahnya Susui nih persis nih yang ngadep sini nih sekarang nih. Ngadep sini nih yang yang nih. tadi datang nih? Ya. Nah ini male nih. Oh, badannya bagus ya? Iya, jadi gue punya experience ke sana kan. Jadi gue believe ikan Momotaro male-nya ini gede bisa badannya. bodinya bisa bagus gitu. Makanya gue kejar. Iya, iya, iya. Nah, termasuk yang 3 step ini juga male. Ini yang kemarin lo auction juga kan? IJKD juga yang grup C. Itu bagus sih itu. Nah, cuman kan waktu di foto video buat IJKD kelihatannya agak kecil Tapi gitu. gua agak lihat juga sih, kelihatannya waktu itu mungkin lo ngambil videonya terlalu jauh kali ya? Mungkin kali ya, mungkin Kecil juga. ya? Iya. Ini aslinya gede sih. Ya sebenarnya not bad secara body. Iya, dan untuk ini harganya cukup terjangkau kemarin ya buat badan. jujur ngomong gue rugi Kemarin laku berapa sih? 40 juta. 40 juta. Potong 20%. Oh. Lah gue dapat ikannya perolehan Iya. auctionnya 510.000 yen. Berarti kan udah hampir Ini belum kirim ya? belum sama dealer Kirim fee. satu box doang dong sendiri dong. 2 kemarin, 1 box berdua. Dua. Iya. Masih lumayan lah. Masih Tapi tetap 60 juta lah. sampai Sama keeping lah habis udah. ya harusnya sih kalau baru masuk doang sama bla 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 berarti sekitar 60 juta. Ya 60 juta. Kurang lebih 60 juta lewat dikit lah gitu. Nah, terus ini ikan yang D. Ini lumayan nih, Nih. lakunya nih gue tahu nih. Ini 70 juta 100 endingnya. Ini bagus, ini female ya? Female. Oh, ini female. By the way, kenapa lu pilih Momotaro emang terkenal di Kohaku atau Iya. Momotaro memang keunggulannya mau di Kohakunya. Udah gitu Momotaro itu enak kalau lu size 60 sampai 70 tuh ya, bodinya tuh enak. Jadi penghobi tuh seneng gitu loh. Kalau lu gede 60-70. 60-70 udah enak. Kalau lu Sakai 60-70 tuh kelihatannya masih kayak ikan kecil gitu. Tapi kalau Sakai udah sampai over 85 atau 80 lah katakan, wah itu emang jauh lebih enak lagi bodinya gitu. Cuman kadang kan penghobi kan nggak sabar ya. Buat lu dapetin posisi itu kan nggak sabar juga, dia. Nah gitu. Jadi ya gue coba ngimbangin itu. Nah sama kayak ini dapat yang champion di Kois Festival kan, yang punya Om Selamat juga nih. Ini 60 cm, ya. Ya. Oh iya kemarin ya. Ya, itu gue dapat dari auctionnya Momo juga. Size-nya 53, kemarin turun di size sudah 60. Gue dapatnya di bulan Oktober. Tapi emang skinnya bagus ya Momo ya. Nah, ikan ini waktu gue di auction, bodinya slim. Bodinya slim. Kelihatannya tidak menarik. Tapi gue believe sama ikan ini kenapa? Karena bone structure-nya gue yakin ini kan jumbo. Bone structure tuh kayak gimana sih definisi bone Nih, structure tuh? gue paling gampang ngelihatnya ada dari head. Lu lihat. besar. Nah, head shape-nya itu U shape. Jadi kayak U gitu. Oke. Udah gitu dia udah U begini, sama dia punya shoulder, dia kayak ngelebar dikit gitu. Bukan jadi ngelebar jauh ya, kalau ngelebar jauh kan palanya jadi kecil. Ya. Ini jadi palanya tuh kelihatan besar. Nah, dia begitu dia ada lebar, sampai ke tail tip-nya nggak nguncup, tail tip-nya masih agak tebel. Oh yang ujungnya itu. Iya, kayak gitu. Walaupun waktu pas size 53 dia kelihatannya kecil, tapi dengan bone structure seperti itu, gue yakin ini bisa jumbo. Kenapa? Karena
ikan koi ini kalau lu nilai dia nih size 50 cm, 45 cm, lu berharap udah kayak lihat ikan 85 cm kan impossible sebenarnya gitu loh. Ketemu lah. Iya, jadi kita ngelihatnya future gitu loh. Nah, gua selalu bilang sama penghobi, kalau lu main koi Jepang, yang lu kejar itu adalah future. Lain halnya kalau lu bilang gini, gue mau beli sekarang, besok turun show gue dapet piala. That's a different story. Tapi kalau lu mau as a koi keeper, yang lu lihat adalah future, not now. Mungkin 2 tahun ke depan, gitu. 3 tahun ke depan, gitu. Jadi gue selalu bermainnya kayak gitu. Biar di keeping dulu lah sampai dapat. Iya. Kalau langsung beli gede kan juga mahal banget. Itu kan? poinnya. Itu poinnya. Lu beli bahan aja mungkin yang size 50 nih saya aja udah bisa 1,5 juta, 2 juta yen. Iya. Terus lu kalau lu, iya apalagi lu mau yang siap turun bisa bawa piala, ya lu bayangin sendiri deh. Kan gitu kan. Nah, jadi ikan-ikan ini boleh dibilang yang harganya masih sangat reasonable di kolam ini. Contoh kayak Mel yang Momotaro yang tadi gue bilang itu, 3 kali dapat first prize di Jepang. Gue beli waktu Nisai, itu harganya kalau nggak salah kalau dirupiahin sama ongkos kirim itu sekitar 39 juta. Yang mana nih? Ini Oh, yang Mel. ini, yang Iya. Maruten itu. Yang kayak Maruten tapi nyambung lah gitu ya. Iya. Oh, ini menang terus dengan murah dong. Iya. Kenapa? Karena gue bilang ini future-nya bagus. Juara Tapi dia udah menang di Jepang juga. 3 kali first prize. Wow, first prize di Jepang susah loh. Sangat-sangat amat setengah mampus. Kalahnya ya karena dia male kan, dan waktu itu size-nya kan masih belum segede gini. Iya. Gitu Oh, loh. lu tarik pulang akhirnya. Akhirnya gue tarik pulang. Gue tahu kalau ini ikan lu paksa terus di Jepang juga berat. Karena bodinya kan body male. Gitu. Jadi Yang tarik Indo lah. tarik ya. Indo, gue persiapin ini buat ASEAN. Oh, ini nanti buat ASEAN. Iya, ASEAN itu gitu. by the way September ya, guys. Iya, gitu. Dia Nah, 39 juta oke banget. Iya. Nanti bakal lu jual di sana nanti. enggak itu punya owner. Oh, udah punya orang. Jadi waktu pas gua dapet di Momo, gua pasarkan, ya udah langsung ada yang tangkap. Oh, langsung beli. Iya, gitu. By the way, dari kolam ini walaupun kelihatannya masih karasi doang, ada sesuatu yang menarik. Karena itu ikan tuh ngalahin ikan masih Zatik. Bener, Dainichi-nya Yellow Monkey ya. Nah, itu yang kuning by the way, kalau kalian mau tahu. Size berapa ya kemarin ya? 68. Ini ngalahin kita yang 70 cm ya, kalau Iya. makan sih. Ini fair kalah ini. Anjir badannya kayak King Kong anjir. Nah, cuman dia kasihan sebenarnya di sini tuh. Dikeroyok sama yang kecil-kecil kalau makan. Kalah speed. Jadi buat kalian yang nggak tahu kalau ikan kecil tuh sebenarnya makannya jauh lebih cepet ya Rusuh. daripada yang gede. Ya? Iya, rusuh makannya. Tuh makanya liatin tuh dikeroyok begitu tuh. Nah ini nih ikannya. Dainichi bagus banget, Yellow Monkey ya. Yellow Monkey bloodline-nya. Female ya. Female. Ini udah punya orang juga kan kemarin? Udah. Oke, kita langsung lanjut ke ikan gua. Ikan lu. Berarti kalau kalian lihat yang gagangnya kayu begini tuh biasa tuh serem harganya. Enggak, ini murah. Oh, ini lebih 800.000. Oh murah ya, karena biasa 16 juta nih anjing. Jadi gua bikin ini pun ada risetnya. Oh, Biasanya kan orang bikin serokan ini kan jaringnya kan sampai ke bawah gitu kan. ya. Karena kalau gua kan buat nyerok ikan gede itu bukan buat gua angkat, buat ngarahin. Ngarahin doang. Nah, jadi nggak butuh yang sampai ngantong ya istilahnya gitu. Ceper gitu. Nanti pas ngangkat lu pakai serokan kecil lagi. Namanya handling Oh. gitu. Tapi ini kita karena baru makan, gua paling taruh di bowl, nanti di video ini di atas kolam aja. Oh, oke. Nih Boleh ikan. satu kolam berarti ya. Iya, ini ikannya Java nih, mana nih? Hiut. Ini udah juara 1 di Kois Festival. Yang di Cibinong. Iya, ini istilahnya trial pertama kali lah gitu. Tapi ini udah merahan jauh banget sih. Jauh, udah Dari lebih kemarin bagus. ya. Heeh. Cara merah ini gimana sih? Color, bahkan colornya, konsentrasi colornya harus lebih tinggi. Oh, akan naik ya tetap ya? Tetap. Terus yang kedua matahari. Oh, harus kena matahari. Mataharinya harus bagus. Nah ikan kalau udah kayak gini, lu nggak boleh push terus-terusan. Jadi ada masanya lu break, ada masanya lu push kayak gitu. Kenapa itu bro yang kayak gini? Supaya dia badannya nggak rusak. Oh, kalau enggak dia bablas terus. Iya. Jadi kalau ikan udah kayak gini, lu nggak boleh push growth terlalu fast. Lu harus Gimana caranya lu remnya? jumlah pakannya harus dikurangin. Tapi kan satu kolam, berarti satu kolam ikut. Ngikut ngerem. Kalau nggak
lu komposisi pakannya jangan yang terus-terusan high protein. Oh, luka. Iya, kayak misalkan lebih ya pakai wijem lebih banyak komposisinya daripada pakan growth yang high protein. Nah, untuk komposisi pakan nih, kan lu kan sering main tanding nih. Komposisi pakan yang menurut lu oke itu kayak gimana sih sebenarnya? Pertama gini, semua keeping koi itu objektif. Objektif lu dulu kemana? Terhadap ikan-ikan lu ya. Misal, lu bilang, ikan gua sekarang bodinya masih terlalu slim. Berarti lu mau bulkin dia dong. Lu pasti butuh pakan growth yang lebih banyak. Yang proteinnya lebih bagus untuk ke growth. Nah, ketika lu ngelakuin itu, konsekuensinya pasti skin rusak. Shiroji kuning, misalkan. Oh, putih ya, kuning. Iya. Terus kalau misalkan kohaku berarti beninya kadang jadi tipis atau stretch bahkan kalau overgrowth. Oh. Nah, makanya gua kalau lagi ngegrow, gua don't care sama yang namanya skin. Kalau lagi ngegrow, pasti gue barengin sama color. Bantai aja itu terus. Jadi gede sama naikin warna dibarengin aja. Oke. Nah, tapi kan lu ngitung nih. Lu mau show-nya kapan? Contoh kita ambil ASEAN. ASEAN kan September nih. Sekarang bulan Juni. Berarti kan pertengahan ya, masih ada Juli, Agustus, pertengahan September. Berarti 3 bulan lagi nih gue punya waktu untuk preparation. Nah, 3 bulan itu, 2 bulan itu biasanya gue gempur habis-habisan tuh. Kebutuhan apa yang gue butuhin sama si ikannya. Mau ngegedein kayak, mau warnanya kayak, mau apanya itu hajar aja gila-gilaan. Tapi begitu sebulan sampai sebulan setengah sebelum penjurian, itu gue langsung finishing. Handbrake. Jadi finishing itu langsung makannya langsung ganti? Ganti total. Color stop. Sama Protein sekali. stop. Protein langsung kecilin. Gitu. Dan lu harus tahu, pakan brand A, brand C, brand D, sama-samanya growth. Tapi lo harus tahu, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, pada saat lu finishing itu, lu tentukan lu mau pakai brand yang mana. Oke. Karena ada beberapa brand walaupun proteinnya misalkan sekitar 40% gitu. Ketika lu kasih komposisi 20-30% dalam takaran 1 kilo, itu bisa menyebabkan Shiroji kuning. Oh. Gitu. Jadi lu harus tahu brand apa yang mau lu pakai, pakan jenis apa yang mau lu pakai untuk finishing. Yang paling susah kan adalah pada saat lu finishing itu. Buat gua sebagai penghobi dan dealer koi sekarang, kalau ngomong ngegedein ikan sebenarnya tidak terlalu sulit. Selama kolam lu bisa ngedrive amoniak bla bla blanya, lu hajar pakan banyak, ikan pasti gede. Iya, iya, iya. Iya dong. Tapi problemnya adalah skin quality-nya gimana ketika lu gedein. Iya. Bisa di finishing nggak nih nanti? Kalau over, kalau dia punya liver udah keburu rusak, gimana lu mau bisa balikin lagi kondisi skinnya? Nah, gitu. Nah, itulah namanya gue bilang ada istilah kita di koi itu koi keeper. Nah, mata si koi keeper itu yang harus bisa ngelihat ikannya yang pertama, yang kedua dia harus tahu dia mau ngapain sama ikannya dari sisi pakan. Gitu. Mungkin buat yang nggak tahu, koi itu kalau di-push tadi kata Faisal, kalau warna kuning itu terjadi sebenarnya karena liver sebenarnya. Ya. Jadi liver itu tugasnya untuk mencerna hasil pakan sama apapun itulah ya. Ya, Itu protein terutama itu dia kan harus bisa keolah. Kalau proteinnya tidak terolah, livernya itu kayak diselimutin. Kalau orang tuh kayak kolesterol itu bilang apa? Apa sih namanya? SGPOT ya? Apa sih? SGOT. SGOT ya? Liver, ya, fatty liver. Fatty liver. Nah, kalau dia udah kebungkus itu, ya skinnya kuning. Sama kayak kita lah. Kalau misalnya kayak gitu kan penyakit kita juga kuning, hepatitis B ya kalau nggak salah gitu kan. Nah, kayak gitu sama persis gitu. Nah, itu di koi keeping tuh setelah sampai di situ dia harus tahu kapan harus nurunin. Ya, kalaupun kita bilang, gua kan nggak ikutan show. Gua don't care deh. Ingat, kalau rusak total, mata lu juga pasti sepet. Iya, iya. Jadi lu harus tahu kapan lu mau push, kapan lu mau ngerem. Iya. Jadi nggak bisa terus-terusan lu push, lu hajar habis-habisan. Ini example nih satu kolam gua yang ini nih. Ini tosai. Oh, ini nih nanti bakalan IJKD Tosai. Tosai nih, karena tadi gua nanya satu, dia bilang nanti aja lu beat pas IJKD anjing. Nah, ini kan Momotaro tosai. Oke. Karakternya Momotaro tosai itu gampang sekali yang namanya beninya tuh sinking atau luntur. Pada saat datang dari Jepang ke Indo. Entah apa faktornya lah ya. Gua udah ngobrol sama Daisuke sekalipun, Daisuke pun nggak ada jawabannya. Omosako itu ya? Momotaro. Omotaro, oke. Gitu. Nah, jadi
supaya gua mencegah dia jangan sampai sinking atau beningnya tipis, pada saat kemarin itu gua hajar color gila-gilaan. Dari nyampe sampai dengan minggu kemarin. Color ya pokoknya. Color sama growth tuh gue bareng itu, dadedor. Sampai makanya waktu kemarin kalau lu dateng minggu lalu aja ya, itu skinnya tuh kuning banget. Oh. Sangat-sangat amat kuning gitu. Nah, gue udah tahu nih, oh dia udah sampai ke titik ini, gue harus stop. Nah sekarang colornya zero. Oh, protein doang. Lebih kepada low protein, maintain low protein. Jadi lu campur low protein apa? Protein, growth sama wijem gitu. Growth-nya nggak lebih dari 20%. Sisanya? Sisanya WG. WG-nya, WG apa dulu nih? Karena ada WG yang bikin skin Shiroja juga kuning. Hah, WG bukan harus bikinnya putih ya? Enggak semuanya. Ada yang brand tertentu juga bikin dia jadi kuning. Oh. Gitu. Formulasi pakan itu penting lah ya. Penting banget. Nah, ini kan lagi recovery nih dia nih. Udah ada yang mulai putih, masih ada yang sedikit kuning gitu. Nah, ini lu mau kasih sedikit cuplikan nggak buat JKD nanti? Boleh ini gua kalau lu mau lihat, gua kasih kalau mau lihat. JKD itu by the way, buat kalian yang nggak tahu itu adalah semacam koi dealer auction. Gimana tuh 22 ya? 23 dealer Jepang. 23 dealer Jepang itu mempertaruhkan 4 ikan ya? Tetap Tosai itu 4 ikan juga ya? Tosai 6. Oh, Tosai 6. Tadi ada customer yang kesini juga udah ngeliat dan dia bilang dia mau ini Sanke, gue nggak kasih. Gue bilang udah kayak JKD aja. Pokoknya kalau udah buat event gue pasti kasih yang the best lah. Supaya hobis Happy ya? happy, ya kan?